Perang Rusia vs Ukraina hari ke-60, pejabat AS ke Kyiv, Ukraina minta pasokan senjata. Perang Rusia vs Ukraina sudah memasuki hari ke-60 atau tepat 1 bulan sejak invasi berlangsung pada akhir Maret tahun 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan bertemu dengan Menlu dan Menhan Amerika Serikat di Kyiv pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Di saat yang sama, Rusia melanjutkan serangan ke Ukraina Selatan dan Timur. Untuk mengantisipasi gempuran Rusia, Ukraina meminta pasokan senjata lebih banyak dari Amerika Serikat. Simak rangkuman beberapa peristiwa terbaru Perang Rusia hari ke-60, seperti yang dilansir dari The Guardian pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Rangkuman Perang Rusia vs Ukraina hari ke-60. 1. Amerika Serikat akan bertemu Ukraina di Kyiv. 2. Ukraina meminta pasokan senjata lebih banyak dari Amerika Serikat. 3. Ukraina akan negosiasi damai dengan Rusia. 4. Serangan Rusia mengakibatkan 8 orang tewas, termasuk seorang bayi. 5. 2 jenderal Rusia tewas. 6. Warga sipil Ukraina ingin peperangan segera usai. 7. Ukraina gagal evakuasi warganya dari Mariupol. 8. Studi menyatakan Rusia akan memperluas jangkauan serangan. 9. Tampak 2 kuburan massal, diduga Rusia yang menyiapkannya. 10. Rusia berhasil kuasai Donbas Timur dan hancurkan senjata Ukraina. 11. Inggris tuduh Rusia mengambil warga sipil Ukraina. 12. 5,2 juta warga Ukraina telah mengungsi akibat invasi Rusia. 13. Ekspor gas Rusia ke UE dapat dipengaruhi oleh invasi Ukraina. Saudara dan sahabatku, selamat datang kembali di channel Bagindo Ali. Sebelum kita lanjut, mohon dibantu untuk subscribe, biar channel ini bisa berkembang dengan dukungan saudara dan sahabatku semuanya. Simak rangkuman beberapa peristiwa terbaru Perang Rusia hari ke-60, seperti yang dilansir dari The Guardian pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Rangkuman Perang Rusia vs Ukraina hari ke-60. 1. Amerika Serikat akan bertemu Ukraina di Kyiv. Menteri Luar Negeri, Menlu, Amerika Serikat AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan, Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin, akan melakukan perjalanan ke Kyiv untuk bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Ini akan menjadi perjalanan tingkat tinggi AS pertama ke kota itu sejak perang dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 2022. 2. Ukraina meminta pasokan senjata lebih banyak dari Amerika Serikat. Pada konferensi pers yang diadakan hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022, di stasiun metro bawah tanah, Presiden Zelensky mengatakan bahwa Ukraina akan meminta lebih banyak senjata berat dari Amerika Serikat untuk mengalahkan Rusia. Begitu kami memiliki senjata lebih banyak, segera setelah ada cukup banyak, percayalah, kami akan segera merebut kembali wilayah ini atau itu, yang untuk sementara diduduki, kata Zelensky. 3. Ukraina akan negosiasi damai dengan Rusia. Presiden Zelensky juga berbicara panjang lebar tentang kemungkinan negosiasi damai dengan Rusia. Namun, dengan satu syarat, dia mengatakan jika Moskow membunuh pembela Mariupol atau melanjutkan referendum kemerdekaan di sebagian wilayah selatan Kherson dan Zaporizhia, Ukraina akan menangguhkan negosiasi damai dengan Moskow. 4. Serangan Rusia mengakibatkan 8 orang tewas, termasuk seorang bayi. Serangan menjelang Pasca Ortodoks, pasukan Rusia menggempur kota-kota di Ukraina Selatan dan Timur. Menurut pernyataan pejabat Ukraina, ada seorang bayi berusia 3 bulan termasuk di antara 8 orang yang tewas saat Rusia menembakkan rudal jelajah ke kota pelabuhan Laut Hitam Odessa. 18 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Serangan terpisah di Girske, sebuah desa di wilayah Lugansk Timur, menewaskan 6 warga sipil. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Lugansk, Sergei Gaidai. 5. 2 jenderal Rusia tewas. 2 jenderal Rusia tewas di dekat Kherson, kata Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan. Sementara itu,
ada satu jenderal lainnya yang sedang dalam kondisi kritis. Hal ini karena militer Ukraina pada Jumat tanggal 22 April tahun 2022, menghantam pos komando tentara ke-49 Rusia di dekat ibu kota wilayah yang diduduki. 6. Warga sipil Ukraina ingin peperangan segera usai. Nasib warga Ukraina di pabrik baja yang luas dan terkepung di Mariupol tidak segera jelas. Sabtu pagi, tanggal 23 April tahun 2022, unit militer Ukraina merilis sebuah video yang dilaporkan diambil 2 hari sebelumnya ketika wanita dan anak-anak bersembunyi di bawah tanah selama 2 bulan. Mereka mengatakan bahwa ingin melihat matahari. 7. Ukraina gagal evakuasi warganya dari Mariupol. Upaya lain untuk mengevakuasi wanita, anak-anak, dan lansia dari Mariupol gagal pada Sabtu tanggal 23 April tahun 2022. Petro Andriushenko, penasihat wali kota Mariupol, mengatakan bahwa pasukan Rusia tidak mengizinkan bus yang diorganisir Ukraina untuk membawa penduduk ke Zaporizhia, sebuah kota 227 km, 141 mil ke barat laut. 8. Studi menyatakan Rusia akan memperluas jangkauan serangan. Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat telah merilis analisis terbarunya. Studi tersebut memperingatkan bahwa pasukan Rusia kemungkinan akan meningkatkan skala operasi ofensif darat dalam beberapa hari mendatang. Ini memprediksi bahwa Rusia kemungkinan akan terus menyerang tenggara dari Izium, barat dari Kremina dan Popasna, dan utara dari Donetsk melalui Avdiivka atau poros lain. Pasukan Rusia akan berusaha membuat para penjaga pabrik baja Azovstal di Mariupol kelaparan dan tidak akan membiarkan warga sipil yang terjebak mengungsi. 9. Tampak 2 kuburan massal, diduga Rusia yang menyiapkannya. Gambar satelit yang dirilis minggu ini menunjukkan 2 kuburan massal yang baru saja digali di sebelah kuburan di 2 kota dekat Mariupol. Pejabat lokal menuduh Rusia mengubur ribuan warga sipil untuk menyembunyikan pembantaian yang terjadi di sana. Sementara itu, Kremlin belum mengomentari gambar tersebut. 10. Rusia berhasil kuasai Donbas Timur dan hancurkan senjata Ukraina. Rusia mengatakan pihaknya menguasai beberapa desa di tempat lain di wilayah Donbas Timur dan menghancurkan 11 sasaran militer Ukraina pada Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022, termasuk 3 gudang artileri. Serangan Rusia juga melanda daerah berpenduduk. 11. Inggris tuduh Rusia mengambil warga sipil Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris merilis pembaruan intelijen yang merinci tuduhan bahwa Rusia berencana untuk mewajibkan warga sipil Ukraina di wilayah Kherson dan Zaporizhia. 12. 5,2 juta warga Ukraina telah mengungsi akibat invasi Rusia. Hampir 5,2 juta orang telah meninggalkan Ukraina karena perang. Jumlah warga Ukraina yang meninggalkan negara itu sejak invasi Rusia sekarang menjadi 5.163.686. Hal ini disampaikan oleh Badan Pengungsi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 13. Ekspor gas Rusia ke UE dapat dipengaruhi oleh invasi Ukraina. Sepertiga dari gas Rusia yang diekspor ke Uni Eropa dapat terpengaruh karena perang, kata Kepala Perusahaan Gas Negara Ukraina Naftogaz. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka, mohon untuk subscribe, like, komen, dan dibagikan ke saudara-saudara kita.